Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi hum ahlu sidqi wal wafa amma ba'du. Ya, kita bertemu lagi dalam pelajaran akidah akhlak ya. Nah, Bapak senang sekali bisa membahas ini. Nah, terkait akidah akhlak ini kita akan fokus pada akhlaknya, yaitu bagaimana berbusana muslim atau muslimah. Nah, pembahasannya akan terkait dengan ruang lingkupnya pada bagan yang disebutkan. Berbusana muslim atau muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan. Ya, berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini targetnya ya, kalian bisa berbusana muslim setiap hari. Ya, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Nah, di rumah dengan di luar rumah tentunya sangat berbeda cara berpakaiannya. Nah, tentunya kita akan membahas juga tentang perintah menutup aurat, memahami aurat dan batasan-batasannya, terus berbusananya seperti apa, ya, terus membiasakan perilaku berbusana muslim atau muslimah dalam kehidupan sehari-hari tadi terkait di rumah maupun di luar rumah. Ya, tidak tepat pakaian rumah dibawa keluar rumah, dan juga kurang nyaman juga pakaian di luar rumah dipakai di dalam rumah atau bahkan dipakai untuk tidur. Nah, menurut bahasa, aurat berarti malu, aib ataupun buruk. Ya, secara etimologi itu kata aurat berasal dari awiro, yang artinya hilang perasaan. Ya, jika digunakan untuk mata berarti hilang cahayanya, redup dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan apabila terungkap. Nah, menurut istilah syar'i atau menurut istilah syariat atau dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun batasan aurat bagi ikhwan atau laki-laki yaitu dari lutut ya hingga pusar ya. Nah, ini yang tidak boleh terlihat, lutut hingga pusar. Namun ini batasan minimum ya. Tentunya tidak indah dan tidak adab juga ketika seorang laki-laki yang penting menutup aurat keluar rumah dengan menutup lutut dan pusarnya saja. Ini tidak tidak indah dan tidak adab tentunya. Kan yang penting sudah ditutup auratnya, enggak, tetapi kita harus memperhatikan adab dan adat yang berlaku di sekitarnya. Nah, jadi pakaian yang pas sebenarnya untuk keluar rumah bagi ikhwan dan sesuai sunnah adalah pakaian yang sesuai ketika dia sholat. Nah, biasanya pakaian yang sunnah itu seperti apa? Ya, salah seorang ulama ditanya bagaimana tentang pakaian sunnah untuk ikhwan, adalah bukan yang memakai gamis, tetapi ya bukan hanya yang memakai gamis, tetapi pakaian agamawan di daerah sekitarnya. Nah, kita lihat pakaian yang dipakai oleh para ustadz, para kiai, ya. Nah, itu adalah pakaian sunnah yang dikenakan. Silakan saja. Mau pakai gamis, mau pakai koko dan sarung, ya. Yang penting sesuai dengan pakaian agamawan di daerah sekitarnya. Nah, jadi ini batasan untuk ikhwan. Ya, apabila keluar rumah, maka gunakanlah pakaian yang sesuai dengan ketika dia sholat, ya, yang tertutup ketika dia sholat, ya. Nah, tetapi terkadang ya pada abad-abad terdahulu ya, nah, pakaian-pakaian orang Jawa yang Muslim buat laki-laki, ya terkadang-kadang ya menutup atas pusar sedikit sama sarung dan celana pangsi yang turun sampai lutut sedikit. Nah, itu mereka keluar rumah nyaman. Nah, tetapi adatnya sesuai pada saat itu. Tapi kalau sekarang Bapak rasa tidak sesuai ya, orang kemana-mana mau menghadap guru, mau menghadap ya ke rumah teman, pakai pakaian yang hanya menutup pusar dan lutut saja. Itu bisa disuruh pulang sama
temannya atau sama orang tuanya. Nah baik, untuk akhwat adalah batasannya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Maka ketika seorang akhwat ya ingin keluar rumah, ya ini harus menutup seluruh tubuhnya ya, kecuali wajah dan telapak tangannya. Tetapi disunahkan juga, disunahkan akhwat-akhwat ini menutup wajahnya dengan cadar ya, tapi di luar sholat tentunya. Nah, disunahkan juga menggunakan cadar. Nah, walaupun ada ulama yang mewajibkan hal tersebut ya, karena kalau telapak kaki atau tumit kaki saja harus ditutup, maka wajah lebih harus lagi ditutup. Nah, tetapi banyak ulama yang menganggap atau menilai hukumnya adalah sampai sunnah saja. Jadi demikian dulu bahasan kita tentang busana muslim dan muslimah. Ingat batasan-batasannya, kalau laki-laki atau ikhwan adalah lutut hingga pusar. Nah, pakaiannya seperti apa kalau keluar rumah? Ya, pakaian saat dia waktu sholat saja. Ya, pakaian sesuai dengan agamawan ya di daerah sekitarnya. Pakai koko, celana panjang nggak apa-apa ya, pakai peci nggak apa-apa ya. Nah, akhwat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan batasannya. Nah, ketika kurang dari itu, maka tinta malaikat pencatat dosa sudah bekerja. Ya, kurang dari itu, maka dicatat sebagai sebuah kemaksiatan atau dosa ya. Nah, tapi disunahkan juga akan ketika seorang wanita keluar rumah menggunakan cadar ya, dia ke pasar atau membantu ibunya ke pasar ya, bantu ibunya ke mana ya, dia menggunakan cadar, maka tinta malaikat pencatat kebaikan seketika bekerja. Ya, artinya dia dicatat sebagai pahala. Mungkin demikian dulu materi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.